Nggak mungkin beriman tapi pembohong. Nggak mungkin beriman tapi tenggelam dalam kemaksiatan. Kalau dia mengatakan beriman tapi tenggelam dalam kemaksiatan, itu bohong. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan masih membaca surah yang sama, yaitu surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan hal-hal penting kepada kita, hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melaksanakan atau membaca 3 atau 4 pertemuan di surah ini. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Kemarin sudah ada satu ultimatum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman yang berjangka baru akan dirasakan nanti. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzin, ketika itu. Kapan itu? Nanti. Ada memang kekhawatiran nanti bisa kita abaikan, tapi kalau yang ini tidak termasuk yang diabaikan. Kalau misalnya ada hasrat, dan memang bukan, kalau ada harusnya ada gitu, ingin merintis satu usaha atau menjadi pengusaha, setidaknya di benaknya itu akan ada kekhawatiran bagaimana nanti kalau merugi, atau bahasa apanya bangkrut. Bagaimana nanti kalau merugi, itu kan kekhawatiran nanti. Bagaimana nanti kalau merugi? Kapan itu? Nanti. Nah, kalau begitu jangan sekarang pikirkan, nanti saja, mulai aja dulu. Ini kadang-kadang khawatir nanti itu sehingga tidak memulai. Padahal tidak mungkin orang ada pedagang, pengusaha sukses kecuali dia memulai. Dan di dalam melakukan itu Allah akan membimbing, Allah akan mengarahkan, dan di situ ada ilmu. Kalau begini nanti begini, kalau begini begini, sehingga ada ilmunya, tidak harus ada pengalaman. Kan kadang-kadang dihantui pengalaman ya. Mau menjadi pengusaha, aku nggak ada pengalaman dagang. Jadi kalau ente dulu mau kawin, ada nggak pengalaman baru berani kawin? Kan nggak ada kan. Kau mau kawin? Iya, udah ada pengalaman. Ya, kalau ada pengalaman berarti kan mohon maaf dudanya itu kan. Kalau lajang kita dulu mana ada pengalaman? Maju saja di dalam kita menjalani, kita banyak mengetahui. Jadi kalau ada kekhawatiran begitu, misalnya anak mau berdagang, nanti rugi, nanti kapan itu? Nanti, ya udah nanti pikirin, jangan sekarang. Salahnya kan dari awal udah dipikirin gitu. Tapi kalau yang ini lu yauma idzin lil mukadzibin, nanti akan hancur. Kapan itu nanti? Itu nanti aja lah, sekarang mantai saja. Oh jangan, ini yang mengancam Allah, pasti dia. Kalau yang tadi nanti rugi, kan itu maybe, boleh jadi rugi, boleh jadi sukses. Kan ada kemungkinan, silahkan jadi pengusaha. Ada kemungkinan sukses? Ada kemungkinan bangkrut? Ada. Jadi kenapa yang bangkrutnya dipikirin, yang suksesnya diabaikan? Kenapa nggak dibalik, yang suksesnya diyakini, yang bangkrutnya diabaikan? Tapi kalau ini kan yang udah pasti, nggak bisa itu nanti itu. Iya, kalau enggak jangan. Iya pasti.
Kalau yang tadi itu nggak pasti, bisa sukses, bisa tidak. Tapi lebih fokus kita kepada suksesnya. Mulai menjadi pengusaha. Ada memang kemungkinan rugi, tapi ada kemungkinan untung. Kalau yang ini, wailu yauma idin, nanti, ketika itu, saat itu, kapan itu? Nanti, itu kan nantilah dipikirin, nantilah dirasain, yang penting sekarang puaskan. Oh tidak, itu pasti. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celaka, hancur, rugi, tekor, bangkrut, binasa bagi orang yang pendusta. Lawan dari pendusta adalah beriman. Beriman meyakini sesuatu yang gaib tapi pasti. Kalau kazib itu ghairu mutabi'un lil waqi', enggak sesuai dengan kenyataan. Iklan di bibir, di mulut beriman, tapi kenyataannya tidak. Karena kalau sudah betul beriman mulut dan hati, pasti tindakan akan menyesuaikan. Enggak mungkin ada orang beriman tapi penipu. Enggak mungkin. Enggak mungkin beriman tapi pembohong. Gak mungkin beriman tapi tenggelam dalam kemaksiatan. Kalau dia mengatakan beriman tapi tenggelam dalam kemaksiatan, itu bohong. Itu gak betul, itu mukadzib. Pasti dia akan merasakan kehadiran Allah karena dia imani, dia meyakini Allah melihat, perbuatannya dicatat sekecil apapun. Amay ya'mal mithqala dzarrah. Dulu orang-orang tua kita menerjemahkan zarrah itu biji bayam, saya ingat waktu SD, sebesar biji bayam katanya, biji sawi. Kok sekarang zarrah itu atom, diterjemahkan dengan atom, molekul atom, kan itu satuan yang kecil, atom, nggak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop. Ada bom atom ya, bisa menyebabkan ledakan. Zurrah bahasa Arabnya, zarrah. Sampai-sampai seperti yang kemarin dikisahkan, seorang pedagang atau saudagar kaya raya yang meninggal dalam mimpi dilihat adiknya keringat jagung, capek, ditanya adiknya, madza bika ya akhi, apa yang terjadi kepadamu saudaraku? Hasabani Allahu bima lam akhtiru bibali. Aku dihisap, aku dihitung, aku diajak Allah berhitung terhadap sesuatu yang aku tidak pernah berpikir itu bakalan dihisap. Bimadza hasabakallah? Apa yang dihisap Allah darimu sehingga kau capek seperti itu, keringat jagung yang kau tidak mengira bakal dihisap? Sementara semasa hidupmu kami tahu kau itu orang baik, orang solih, orang puasa, orang zakat, orang haji, orang nggak pernah nipu. Berarti kan beres. Tetapi rupanya ada sesuatu yang di luar dugaan, yang dia tidak persiapkan, itu ditanya. Madza hasabakallah? Apa yang dihitung? Hasabani Allahu bikaffatil mizan. Aku dihisap, aku diminta mempertanggungjawabkan saat aku menimbang mangkok timbangan, debunya tidak kusapu.
Rupanya debu juga bagian dari sesuatu yang diminta pertanggungjawaban. Apa itu memberati yang kutimbang? Mithqala khardatin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil debu pun, iya, kalau mungkin timbangan-timbangan kacang, beras kita anggap debu tidak punya massa, tidak punya berat. Tapi coba sabu-sabu, Pak, 0, sekian gram. Hah, gua ada sore-sore begini keliling-keliling ada jualan sabu, sabu. Kalau orang jualan bakso, ini dia jualan sabu. Datang keluar anak-anak tuh, ada entah aluminium foil sekali, 15.000. Ternyata debu juga berharga kan, Pak? La amsahu kaffatal mizan. Aku kalau menimbang mangkoknya tidak kubersihkan. Kotoran yang di mangkok itu ikut ditimbang. Padahal berapa itu kan, Pak? Debu-debu yang lengket, kotoran-kotoran yang lengket di kaffatul mizan, di mangkok timbangan itu. Cemana pula, Pak, yang jualan ikan ikut air tertimbang ya? Yang jual sawit ikut tanahnya tertimbang. Nantilah ditengok di sana berhitungnya, Pak. Borat. Jadi orang yang meyakini akan ada pertanggungjawaban, pasti semuanya akan dia bereskan. Kalau tidak dibereskan, fawailu yauma idzin lil mukadzibin. Kita tidak mendustakan terang-terangan, tapi kadang perbuatan tidak menunjukkan iman yang benar.